dovish atau mulai turunin bunga. Bahkan sebagian pelaku pasar nih udah mulai ngompor-ngomporin nih, ngomong-ngomong gitu ya, bahwa Fed akan potong bunga 100 basis point sampai akhir tahun 2023 ini. Makanya dengan isu-isu begini, Bapak Ibu bisa lihat tuh, rupiah pun mulai menguat ya. Jadi dari 15.460-an sekarang balik ke 15.300-an gitu ya. Nah ini begitulah ya, perubahan sentimen pun mulai ada. Namun menurut pandangan saya Bapak Ibu ya, jatuhnya SVB Bank ini tidak serta-merta merubah The Fed menjadi dovish atau cenderung akan menurunkan bunga. Melainkan sangat tergantung pada sejumlah data yang akan muncul ke depan, terutama inflasi. Adalah sangat kecil peluangnya Fed tiba-tiba berubah menurunkan bunga acuannya di tengah-tengah inflasi yang masih tinggi karena krisis SVB Bank ini. Sebab kalau hal ini dilakukan, artinya kalau Fed tiba-tiba berubah nurunin bunga, ini sama artinya Fed mengabaikan kerja kerasnya selama beberapa bulan terakhir untuk memerangi inflasi. Iya dong. Jangan lupa Bapak Ibu, krisis perbankan itu tidak akan membuat inflasi turun. Enggak, itu hal yang berbeda. Selain itu, kalau Fed menurunkan bunga ya di tengah-tengah inflasi yang tinggi, tapi dengan adanya kebangkrutan Bank SVB ini, itu berarti Fed gagal 2 kali. Kegagalan mereka yang pertama apa? Gagal memprediksi inflasi dengan benar. Ya, itu di tahun 2021 pertengahan. Waktu itu gubernurnya berkali-kali bilang, tenang, tenang pasar, ini inflasi sementara, nanti juga turun. Apaan? Belakangan babak belur gitu ya. Nah, itu kegagalan mereka yang pertama. Kegagalan yang kedua kalau mereka lakukan adalah kalau mereka turunkan bunga adalah gagal mengendalikan inflasi ini sendiri. Ini akan bisa membuat kredibilitasnya menjadi terpuruk. Nah, menurut hemat saya Bapak Ibu ya, kalau inflasi cenderung menurun di Amerika, kemarin sih datanya di bulan Februari turun tuh, good news sebetulnya. Terus kinerja ekonomi Amerika makin lemah. Sebetulnya leading economic index-nya Amerika itu bunyinya begitu. Maka kejatuhan SVB Bank ini akan semakin mempercepat penurunan suku bunga acuan The Fed dan pasar keuangan. Kalau ini yang terjadi ya, pasar keuangan diperkirakan akan semakin kondusif. Volatilitas akan turun. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, jika inflasi ke depan masih tinggi dan belum ada tanda akan turun ke level yang ditargetkan Fed 2%, ditambah kinerja ekonomi Amerika makin buruk, maka hal ini akan membuat tugas Fed semakin sulit. Dalam kondisi seperti ini, tampaknya The Fed akan tetap menaikkan bunga acuannya, karena itu dia tadi, tugas dia adalah mengendalikan inflasi, Bapak Ibu, nomor satu itu, bukan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, gitu ya. Jadi tetap akan menaikkan suku bunga acuannya dan menahan itu di level yang tinggi dalam waktu lama sampai inflasi turun ke 2% sesuai target mereka. Meskipun resikonya semakin banyak, bank yang kesulitan dan ekonomi semakin dekat ke jurang resesi. Saya pikir ini pilihan yang akan mereka pilih. Sebab jangan lupa Bapak Ibu, berkali-kali Fed itu mengatakan begini, ya, simak baik-baik Bapak Ibu. Fed ini selalu mengatakan begini, lebih baik menaikkan bunga ke level yang tinggi sehingga inflasi turun, walaupun taruhannya ekonomi terpuruk, daripada tidak naikin bunga, inflasi tetap tinggi. Nah, jadi mereka pilih yang tadi itu. Nah, itu ininya ya. Jadi ini menarik nih diskusi ini. Jadi waktunya banyak nih buat diskusi ini. Nah, jangan lupa Bapak Ibu ya, krisis perbankan ini menular ya. Jadi saya ingatkan persoalan meskipun SVB Bank, kemudian tadi bank itu yang di New York itu udah diamankan kemarin dan hari ini kita udah dengar Credit Suisse Bank itu mulai batuk-batuk gitu ya. Kita nggak tahu apakah masih ada bank yang lain di sebelah sana yang mulai pilek gitu ya. Nah itu perlu kita cermati. Itu artinya apa? Volatilitas masih cukup tinggi ke depan. Nah kemudian
saya perlu ingatin juga, karena banyak orang bilang begini, oh inflasi itu juga nanti akan turun dengan krisis perbankan ini, nggak ada hubungannya Bapak Ibu. Ya, jadi banyak orang bilang harusnya Fed nurunin bunga aja, toh nanti inflasinya akan turun dengan krisis ini. Nggak ada, itu nggak ada hubungannya. Jadi krisis perbankan tidak akan membuat inflasi turun ya. Jadi mungkin itu kalau ada yang ngomong begitu, Bapak Ibu bisa inilah apa namanya, bisa menilai lah bahwa dia kurang memahami persoalan itu sebetulnya. Oke, ini maaf nih ceritanya agak melenceng ya, tapi saya pikir itu yang menarik untuk kita kita cermati nih. Jadi saya mengingatkan aja, ini permasalahan belum selesai, gitu ya. Bukan nakut-nakutin gitu ya. Saya pengen apa namanya, nasabah-nasabah BNI Sekuritas tuh tahu betul ya persoalan yang sedang terjadi ini bukan persoalan yang enteng gitu ya. Artinya kita perlu menempatkan pada porsinya lah. Oke, jadi akan ada yang bilang, oh tenang-tenang aja. Jangan Bapak Ibu, jangan terlalu tenang-tenang. Kita perlu tetap waspada. Oke, selanjutnya kalau kita lihat India, India ini ekonominya relatif bagus ya. Jadi sempat mereka menghadapi inflasi yang tinggi, kemudian belakangan sih udah mulai lebih oke ya setelah apa namanya rantai pasok itu mulai membaik. Oke, kemudian bentar ini. Oke. Ya, jadi dengan gambaran seperti itu tadi ya, jadi China mulai membaik, Jepang juga akan lebih baik, Eropa tidak seburuk yang diperkirakan, Amerika juga makroekonominya belakangan mulai membaik gitu ya, India juga sebetulnya relatif baik, maka pertumbuhan ekonomi dunia di tahun 2023 ini ternyata tidak seburuk yang diperkirakan tahun lalu. Jadi mungkin Bapak Ibu kan tahun lalu dengar tuh beberapa pejabat lembaga internasional, pejabat di negeri kita. Banyak yang ngomong tahun ini tahun gelap gulita, serem banget gitu ya. Jadi ngeri lah pokoknya bunyinya tahun lalu itu. Tahun gelap gulita, kalau gelap gulita itu udah pasti pasar modal hancur lebur itu. Karena setiap kali resesi atau krisis ekonomi yang dalam, biasanya akan diikuti oleh kejatuhan pasar modal yang dalam juga. Ternyata kalau kita lihat proyeksi terakhir 2,4% tahun ini masih bisa tumbuh, itu artinya dunia tidak resesi. Jadi hanya melambat. Perlu saya informasikan Bapak Ibu, angka 2,4% ini sebenarnya udah naik nih dari perkiraan sebelumnya. Sebelumnya tuh pasar memperkirakan 2,1 tuh sampai bulan Desember lalu. Nah, di akhir-akhir ini karena kondisi di beberapa negara mulai membaik, proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia pun naik lagi. Jadi ya alhamdulillah kita nggak krisis ekonomi global lah kayaknya tahun ini. Kecuali krisis perbankan ini makin makin ini nih, makin menjalar kemana-mana ya. Mudah-mudahan virus ini bisa dilokalisir di Amerika lah, jangan menjalar kemana-mana. Nah, untuk Indonesia sendiri tahun ini kita diperkirakan akan tumbuh 4,8, ya memang agak turun dari tahun lalu 5,3, tapi tetap aja kalau dibanding negara-negara maju, tumbuh 4,8 tahun ini tuh bagus Bapak Ibu. Jadi dekat-dekat 5 ya. Lihat aja Amerika misalnya, tahun ini hanya diperkirakan tumbuh 0,8, Eropa 0,4. Kalau kita bisa 4,8 itu bagus, dan itu artinya ekonomi kita itu masih bagus. Jadi kalau gejolak di eksternal itu hilang, maka yang namanya nilai tukar rupiah, pasar modal, pasar obligasi itu akan cepat bangkit gitu ya. Jadi apa? Gejolak di nilai tukar, gejolak di pasar modal kita saat ini lebih banyak disebabkan oleh faktor eksternal, bukan karena domestik ekonomi kita gitu ya. Oke, jadi itu apa namanya kondisi di dunianya. Jadi ringkasnya Bapak Ibu, ekonomi dunia masih turun ya pertumbuhannya. Namun meskipun turun, ternyata kondisi terakhir tuh ada tanda-tanda membaik, tidak seburuk yang diekspektasikan semula. Nah, kemudian tadi saya sudah cerita, sampai dengan awal Januari itu banyak orang berpikir Fed akan mulai potong bunga, kemudian akhir apa namanya Februari sampai awal Maret berubah, banyak orang berpikir Fed nggak jadi potong bunga, bahkan akan naikin ke level yang lebih tinggi.
bikin pasar gonjang-ganjing. Nah, di minggu lalu, akhir minggu lalu dan minggu ini beritanya krisis perbankan. Potong bunga lagi ini harapannya. Jadi apa volatilitasnya itu luar biasa gitu ya, gonjang-ganjingnya luar biasa. Nah, terlepas dari itu semua, saya pikir memang kita perlu mengikuti perkembangan makroekonominya seperti apa. Sebetulnya itu pesannya di sini ya. Jadi kita perlu tahu arah dari ekonomi dunia mau kemana. Nah, jadi kalau menurut pandangan saya sih risiko masih tinggi ya dalam waktu dekat ini. Jadi tetaplah waspada, bukan nakut-nakutin, tapi ya krisis perbankan di Amerika nih kita belum tahu nih ujungnya ada di mana gitu ya. Tergantung penanganannya soalnya. Yang pasti Credit Suisse di Eropa, saya baca tadi barusan ini udah dibantu oleh bank sentralnya 50 miliar US dollar lebih. Gitu. Mereka mulai kesulitan likuiditas juga. Hati-hatilah. Oke, jadi itu gambaran globalnya. Dari dalam negeri, maaf nih waktunya agak panjang jadinya ya, saya cepat-cepat aja yang ini. Dari dalam negeri, inflasi kita memang tahun lalu agak tinggi ya. Nah, ini penyebabnya karena ekonomi kita memang mulai bangkit ya setelah pandemi semakin terkendali. Lalu ada kenaikan harga komoditas di pasar global, di samping adanya kenaikan harga BBM bersubsidi. Di bulan Februari yang lalu, inflasi kita ada di 5,47, ya memang masih agak tinggi, tapi kalau dibanding dengan angka tertingginya tahun lalu di bulan September, sebetulnya tren inflasi di Indonesia itu semakin menurun gitu ya. Dan apa namanya, kalau kita lihat lebih detail, sebetulnya inflasi yang tinggi di bulan Desember, Januari itu sebetulnya karena faktor musiman. Februari udah mulai turun karena panen udah mulai ada, tapi nanti di Maret, April ini naik lagi nih karena ada puasa dan lebaran. Tapi meskipun demikian, kita melihat inflasi sampai akhir tahun ini akan bisa turun ke sekitar 3,5 sampai 4%. Jadi saya pikir inflasi nggak jadi isu ya di ekonomi kita. Nah, kemudian terkait suku bunga secondary reverse repo. Nah, ini yang saya cerita nih. Jadi ketika ada ekspektasi Fed akan naikin bunga agresif lagi ya di akhir Februari sampai minggu pertama Maret. Ini ada yang memperkirakan bahwa Bank Indonesia juga harus naikin suku bunga gitu ya ke level yang lebih tinggi gitu ya. Nah, jadi di atas 5,75. Nah, ini setelah ada krisis SVB Bank ini lain lagi tuh. Banyak orang yang bilang, oh nggak perlu lagi karena Fed juga akan mulai turunin bunga sehingga BI juga nggak perlu naikin bunga. Nah, pandangan kita gitu ya. Menurut kita sih sebetulnya BI ini akan tetap mempertahankan suku bunga yang di 5,75 gitu ya. Karena apa? Inflasi kita turun, nilai tukar rupiah juga relatif oke sebetulnya gitu ya. Dan kemudian ya apa namanya ekonomi kita juga agak melemah sedikit, jadi sebetulnya nggak perlu lagi diperlemah dengan menaikkan suku bunga. Nah, ini adalah neraca perdagangan Indonesia ya dengan harga komoditas yang bagus, nilai ekspor Indonesia tuh cukup bagus ya, naik meskipun belakangan agak turun seiring turunnya harga komoditas. Namun demikian impornya juga naik, tapi namun demikian ekspor selalu lebih tinggi dari impornya. Makanya neraca perdagangan kita pun selalu surplus ya belakangan ini. Dan ini yang membuat yang namanya current account kita pun cenderung surplus. Nah, ini surplus di current account inilah sebetulnya yang membuat nilai tukar rupiah kita itu cukup kuat ya. Jadi meskipun gonjang-ganjing di eksternal, di globalnya luar biasa, rupiah melemah itu ya nggak kayak dulu, ya melemah tapi nggak separah dulu gitu ya. Jadi kalau dulu isu resesi karena COVID melemah dari 13.600 ke 16.000, 3.000 rupiah lebih melemahnya. Sekarang tuh ya melemah sekitar 1.000 rupiah, ya wajar lah gitu ya. Ini tentu saja rupiah yang relatif tenang ya, ini saya sebut tenang aja karena neraca perdagangan kita surplus, inflasi kita terjaga, pertumbuhan ekonomi kita tadi udah cerita masih bagus, ke depan juga masih oke. Kemudian imbal hasil SBN, ya, surat berharga negara pun masih tetap menarik.
Nah, kemudian ini adalah pertumbuhan ekonomi kita. Jadi ekonomi Indonesia tumbuhnya makin bagus ya, makin ke sekarang. Ini tentu saja sejalan dengan pandemi yang semakin terkendali. Semua sumber-sumber pertumbuhan ekonomi bagus ya. Jadi konsumsi oke, gitu ya. Ekspor juga tumbuhnya bagus. Nah, ini konsumsi yang tumbuh bagus ini dampak dari inflasi yang terjaga ini. Nah, ini nanti oleh Mas Maksi akan diterjemahkan kalau begitu, kalau pertumbuhan konsumsi masih bagus, berarti saham-saham consumer good itu masih tetap menarik. Ya, kira-kira begitulah ininya. Ekspor masih tumbuh bagus, berarti komoditas pun masih menarik gitu ya. Jadi nanti sektornya apa, terus sahamnya apa, itu nanti akan disampaikan oleh Mas Maksi. Nah, ini adalah dana pemerintah di Bank Indonesia ya. Sebetulnya saya cuma mau bilang ya, dari segi keuangan pemerintah kita tuh punya dana yang cukup. Nggak perlu khawatir gitu ya. Bukan hanya di BI, dana pemerintah ada, di Bank Umum juga gede. Ini all time high nih kalau kita bandingkan dengan dulu ya. Jadi dana pemerintah di BI maupun di di Bank Umum itu level tertinggi sepanjang masa ini. Dan ini kaitannya kalau misalnya ada apa-apa gitu ya, misalnya harga minyak naik, pemerintah tuh nggak perlu buru-buru untuk menaikkan suku bunga. Nah, ini adalah indikator makroekonomi kita. Beberapa saja saya tampilkan di sini. Saya mau menyampaikan sebetulnya bahwa indikator makroekonomi kita cenderung semakin baik gitu ya. Jadi memang pemulihan ekonomi itu terjadi. Contohnya nih consumer confidence bagus. Kalau ini yang terjadi ya, kalau consumer confidence bagus itu biasanya masyarakat percaya terhadap ekonomi. Mereka belanja, mereka konsumsi gitu ya. Makanya nanti Mas Maksi juga akan bilang saham-saham konsumer tetap masih menarik gitu. Dan ini adalah aspek moneternya, jadi likuiditas di perekonomian meskipun pertumbuhannya makin turun, tapi sebetulnya likuiditasnya masih sangat mencukupi gitu ya. Dan kemudian kalau dilihat pertumbuhan kredit, ya trennya masih naik meskipun belakangan ini agak turun pertumbuhannya, tapi masih relatif tinggi lah dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Kemudian dana pihak ketiga di bank pun makin turun, pertanda masyarakat itu konsumsi. Jadi Bapak Ibu, ringkasnya ya, ekonomi kita tahun ini akan tumbuh di sekitar 5%. Memang melambat dari tahun lalu. Kenapa? Karena ekspor kita melambat, ekonomi dunia melambat, investasi biasanya akan melambat juga gitu ya. Nah, inflasi agak turun ya, bukan agak turun, turun cukup banyak dari 5,5 ke 3,5 sampai 4%, dengan suku bunga yang stabil di 5,75. Kalaupun terpaksa naikin BI, saya pikir paling naikin 25 lah tahun ini kalau ada pressure Fed naikin bunga lebih tinggi dan agresif gitu ya. Nah, sementara nilai tukar rupiah kita perkirakan dalam kisaran 14.500 sampai 15.000. Jadi kalau rupiah sekarang 15.300-an itu terlalu murah ya, under value itu. Ini karena gejolak di eksternal aja sebetulnya. Terakhir Bapak Ibu kesimpulannya ya, ekonomi dunia sekarang lagi melambat. Meskipun demikian, ekonomi dunia tidak dalam tren menuju resesi ya. Jadi ekonomi dunia masih tumbuh positif. Namanya resesi ekonomi dunia itu kalau pertumbuhan ekonomi dunianya lebih lambat dari pertumbuhan populasi. Tadi udah saya cerita, ekonomi dunia tahun ini diperkirakan tumbuh 2,4, sementara pertumbuhan populasi itu 1,1. Berarti bukan resesi, tapi perlambatan pertumbuhan ekonomi. Nah, sekarang inflasi di dunia sedang turun ya. Kemudian ada krisis perbankan ya, quote and quote ya di Amerika, dan ini saya pikir hal yang perlu kita cermati ke depan. Dari dalam negeri sendiri ekonomi kita masih bagus ya. Kemudian inflasi masih terjaga, suku bunga pun tampaknya akan stabil dan kurs rupiah harusnya sih di 14.500 sampai 15.000. Nah, faktor risikonya ya inflasi ini masih jadi faktor risiko itu di samping geopolitik ya, Rusia, Ukraina, China, Taiwan, di samping pandemi COVID itu sendiri. Oke, mohon maaf ini panjang lebar karena saya semangat sekali nih memberikan
apa namanya, semacam bukan pencerahan ya, berbagi pemikiran lah terkait dengan krisis SVB Bank di Amerika. Karena belakangan ini saya perhatikan banyak orang yang bilang dengan krisis SVB Bank ini maka Fed akan nurunin bunga, pasar akan kembali bergairah. Nanti dulu, hati-hati dulu, tergantung penanganan banknya ini aman apa enggak gitu ya. Nah, meskipun demikian, ya tentu saja Bapak Ibu pasti bertanya, dalam kondisi seperti ini, kira-kira nih sektor dan sahamnya apa? Karena itu, mari kita simak paparan dari Mas Maksi. Silakan Mas Maksi. Terima kasih. Selamat sore. Ya, silakan Pak Rahmat. Oke, terima kasih untuk Pak Damuri. Mungkin langsung aja Pak Maksi ya untuk menyampaikan materi dari Pak Maksi. Waktu dan tempat dipersilakan Pak. Ya, terima kasih Pak Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, nasabah Sekuritas Cabang Palembang. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu dalam mengikuti acara fundamental gathering pada sore hari ini. Tadi kita sudah mendengarkan ya penjelasan yang sangat komprehensif daripada Muri, apalagi tadi sudah disampaikan juga kondisi terakhir dari perbankan Amerika Serikat mengenai Silicon Valley Bank dan Signature Bank. Yang tentunya tentu diharapkan akan memberikan gambaran yang sangat sangat komprehensif. Lalu kita sekarang akan saya share screen ya mengenai market update. Ya. Oke. Nah, di sini kita melihat ya, pertama kita akan bahas mengenai perkembangan harga komoditas. Di mana dalam seminggu terakhir sampai tanggal 14 Maret, itu harga komoditas logam masih mencatatkan penurunan ya. Di sini terlihat harga nikel turun 5,35% menjadi 23.123 US dollar per ton, juga dengan timah yang turunnya 5,48%. Harga komoditas energi, terutama minyak ya, yang turunnya sampai 7%, jadi $74.80 per barrel, dan harga batu bara ini naik sedikit 0,63%. Yang terlihat mencatatkan kenaikan signifikan adalah harga emas sebesar 3,53% menjadi 1.990 US dollar 85 sen per troy ounce. Kita melihat bagaimana perkembangan sektoral ya, di mana pada bulan Februari, pertama dari Desember dulu maaf, Desember terlihat bahwa secara full year, itu indeks kita naiknya 4,09% ya. Jadi indeks pada akhir Desember 2022 dibandingkan akhir Desember 2021. Dan terlihat bila kita membagi dari sektor-sektornya, itu sektor energi mencatatkan kenaikan yang paling tinggi, mencapai 100%. Lalu diikuti oleh industrial yang hanya 13%. Dan terlihat di sini bahwa sektor teknologi yang mencatatkan penurunan paling dalam ya, turunnya sampai 42,6%. Nah, ternyata itu karena koreksi saham Goto pada saat itu. Lalu kalau kita melihat pada bulan Februari, ceritanya berbeda ya Bapak Ibu, di mana justru sektor energi yang mencatatkan penurunan paling dalam. Jadi kita lihat mengalami koreksi. Kalau kita tadi balik ke Desember 2022, itu memang ditopang oleh kenaikan harga saham-saham energi terutama batu bara. Karena memang pada tahun lalu harga komoditas batu bara itu meningkat tajam ya, bahkan sempat mencapai di atas 400 US dollar per ton. Dan memang kinerja saham-saham sektor batu bara itu semuanya bisa dikatakan kinclong ya. Jadi sangat bagus pertumbuhan pendapatan dan laba bersihnya. Nah, sementara untuk Februari ceritanya berbeda, di mana sektor energi justru turun 3,23%, turunnya paling dalam. Jangan kenaikan paling tinggi itu dicatat oleh transportasi dan logistik yang
disusul oleh sektor consumer cyclical. Selanjutnya kita melihat bagaimana transaksi asing ya. Bagaimana transaksi asing pada Desember itu, di mana asing mencatatkan net sell